Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat, lagi Maha penyayang. Quran Surat Al-Hujarat 12. Mak! Mak, bentar, Mak! Kenapa, Mun? Mak, itu Mak kan pernah bilang tanah yang di pinggir desa itu kan Mak mau kasihin ke Mumun. Kok sampai sekarang belum, Mak? Tuh gimana tuh urusannya? Maaf, Mak nggak jadi ngebagiin warisan. Ntar aja deh, kalau udah tepat waktunya. Kalau Mak kan udah janji sama saya, Mak. Yang namanya janji itu, janji harus tepatin, Mak. iya, tapi nggak sekarang, Mun. Bang Mumun kenapa sih ngotot banget? Emangnya tuh tanah buat apaan sih? Bang Marzuki aja nggak ngotot mintanya. Marni, kamu tuh tahu apa sih? Nggak usah ikut campur. Ini nih urusan saya sama emak. Mun, udah deh, jangan ngomongin warisan. Nggak baik, Mak kan masih hidup. Pamali. Mak duluan nih. Assalamualaikum. Awas kamu, Maiji. Saya bikin susah kamu ntar. Bu, kenapa sih? Bapak lihat akhir-akhir ini ibu tuh sering uring-uringan. Mbok ya sabar. Sekarang ini kan bulan Ramadan. Kalau ibu marah-marah malah nanti puasanya batal. Mak kamu tuh yang bikin orang jadi batal puasanya. Astagfirullahaladzim ibu, istighfar bu. Mbok ya kalau ada persoalan tuh dibicarakan baik-baik. Jangan marah. Memangnya emakku tuh kenapa? Katanya mau ngasih tanah sama saya. Tapi mana buktinya? Sampai sekarang nggak ada. Malah dibatalin. Masya Allah bu, itu kan hanya rencana. Emak memang nggak jadi membagikan warisan karena emak nggak setuju kalau tanah itu dibagikan sekarang. Lagi pula kita kan sudah cukup bu. Buat apa ngarapin tanah warisan? Saya harus ngelupain tanah yang udah mau dikasih ke saya. Rugi dong. Pokoknya sampai kapanpun saya harus dapetin itu tanah. Apa gara-gara si Edi yang suka ngasuh emak? Jadi emak nggak setuju kalau tanah itu dibagiin. Apa urusannya sih sama si Edi? Sama-sama mantu, tapi sosok ngatur. Ya Allah bu, Boya istighfar loh. Maksud Edi tuh benar. Emak kan masih ada, masih hidup. Jadi buat apa kita ngeributin warisan? Janji, janji. Jangan bikin kecewa begini dong. Astagfirullahaladzim. Mayat! 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 Ada mayat! Tolong! Ada mayat! Ada mayat! Hei! Ada mayat! Ada mayat! Ada mayat! Hei! Ada mayat! Kang, ada mayat, Kang! Ada mayat! Ada yang meninggal lagi, Kang? Ada yang tergantung lagi di sana. Di mana, Kang? Di sana, di dalam hutan. Ini mayatnya nih. Loh, ini kan Mbah Jugo. Katanya di dukun santet. Kok malah dia yang tergantung? Jangan-jangan dia bunuh diri. Nggak mungkin Mbak Jugo bunuh diri. Ya. Waduh, ciri-ciri mayat ini tidak mungkin meninggal karena bunuh diri. Pak Lurah, ini adalah mayat kelima yang digantung di hutan ini, Pak Lurah. Benar, Pak Lurah. Benar, Pak Lurah. Bener, Pak. Kita kan mencurigai Mbah Jugo yang punya ilmu santet. Tapi malah dia yang jadi korban ilmu santet. Kita harus mencari yang mempelajari ilmu santet. Benar. Kita harus cincang, Pak Lurah. Benar, Pak Lurah. Benar. Karena bikin masyarakat sini tidak tenang. Benar, Pak Lurah. Benar. Tenang, saudara-saudara. Tenang, saya setuju. Kita cari pelaku pembunuhan yang menteror desa kita ini.
Yang penting harus tenang. Apalagi di bulan Ramadan seperti ini. Kita harus menangkap pelaku pembunuhan ini. Tapi ingat, jangan bikin resah masyarakat. Betul, saudara-saudara. Kita tidak boleh menuduh sembarangan orang tanpa adanya bukti. Sekarang terbukti kita yang telah keliru. Kita telah mengira Mbah Jugo yang telah mendalami ilmu hitam. Tapi ternyata kita salah. Mar, orang-orang di desa ini sekarang lagi bingung. Mereka jadi saling curiga. Emangnya kenapa? Katanya di desa ini ada orang yang sedang memperdalam ilmu santet. Nauzubillah min dzalik. Kamu kan kuliah di kedokteran. Memangnya kamu percaya ilmu santet? Aku juga nggak percaya sih. Tapi kata orang-orang, dengan banyaknya ditemukan mayat yang tergantung di atas pohon, itu merupakan suatu bukti bahwa di desa ini ada yang sedang mempelajari ilmu santet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Mak, belanja apa nih? Ini untuk nanti buka puasa. Alhamdulillah, saya bisa buka puasa di sini dong, Mak. Boleh, tapi Sum bantuin Mak masak kolaknya ya. Ya. Mak, kok belanja pisang sama ubinya banyak banget sih, Mak? Mumpung murah, jadi Mak beli sekalian. Mar, nanti sekalian kasih ke Cititin ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Marni. Ada apa ya? Ini saya disuruh emak untuk ngasih ini ke Akang. Aduh, hatur nuhun Bilang sama Ici terima kasih banyak sudah saya terima. Alhamdulillah. Akhirnya saya buka puasa makan kolak nih. Kang, kok sepi? Cetitin kemana? Pada ke hutan, lihat mayatnya Mbah Jugo. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mayatnya Mbah Jugo itu digantung di pohon besar. Masya Allah, kasihan sekali Mbah Jugo. Padahal dia hidupnya sendirian. Sekarang malah jadi korban pembunuhan. Padahal orang-orang sempat menuduh dia sebagai dukun santet. Ya, begitulah. Kadang-kadang masyarakat kita juga sih yang percaya sama yang begituan. Kalau Akang mah, nggak percaya sama yang begitu. Ya sudah deh Kang, saya pamit dulu ya. Mangga, mangga. Bilang sama Ici ya, terima kasih banyak. Sudah saya terima. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sampai juga puasa saya hari ini. Kolaknya udah saya bikinin. Kayaknya abang pengen banget sih makan kolak. Oh iya, Rasul juga menganjurkan hidangan pembuka berbuka puasa itu sebaiknya yang manis-manis. Sayang kan kalau nggak dimasak,
Mubazir, Tin, kolang-kalingnya. Lagian kasihan tuh, Mak Ici udah ngasih. Memangnya bahannya ini dari Mak Ici? Iya, Mak. Subhanallah. Mak Ici itu memang orangnya sangat baik. Mak jadi nggak enak. Kita nggak pernah ngasih apa-apa ke Mak Ici. Yaudah, Mak, dimakan, Mak. Nanti keburu dingin. Mama kalau kena. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak. Mau terawih, Mak? Iya. Mau ngajak Mumun. Mana istrimu? Ada di dalam. Sebentar saya panggilin ya, Mak. Bu, Emak sama Marni mau ngajakin sholat raweh bareng. Ibu mau bareng-bareng nggak? Enggak, Pak. Saling gak enak badan. Ya udah. Salim dulu sama nenek tuh. Mak, Mumun lagi nggak enak badan. Dia nggak ikut raweh. Mamat mau ikut nenek terawih. Mama tarawih sama bapak, Nek. Vira juga kalau mau ikut, ntar sama tante ya. Mau. Mamat, Vira, kalian nggak usah ikut terawih. Di rumah aja nemenin ibu ya. Bu, biarin aja. Mereka mau terawih sama Mak. Enggak, biar mereka terawih sama saya besok aja. Lagi pula kan terawih sunnah, nggak terawih juga nggak apa-apa. Astagfirullahaladzim, Ibu. Omongan dari mana itu? Sunnah kalau nggak dilakuin itu rugi, Bu. Ya udah, kalau bapak merasa rugi, pergi aja terawih sendiri. Ayo, anak-anak, masuk. Yaudah, Mak, kita jalan aja, Mak. Tin sakit banget. Tin, sabar. Ini paling cuma demam biasa. Sakit banget. Ujang! Ya, Mak. Ya, Mak. Astagfirullahaladzim. Mak, kenapa, Mak, Titin, Mak? Mak nggak tahu, Jang. Coba sekarang kamu ke rumah Pak Badrowi. Cepat, Jang. Minta obat sama dia. Tin, Titin, kamu kenapa, Tin? Aduh, sakit, Bang. Mak, ini harus dibawa ke dokter, Mak. Nggak usah dibawa ke dokter, ngapain? Dari mana kita punya uang untuk biaya, Jang? Sekarang ke rumah Abah Badrowi aja kan sama aja ya, Jang. Ayo cepat berangkat sana. Ya, Mak, ya. Aduh, Mak. Sakit, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, Abah, Kang Toi. Saya mengganggu. Saya terpaksa datang, Abah. Karena istri saya sakit. Abah tahu, kamu nggak usah cerita lagi. Memang penyakit istri kamu itu lumayan berat. Tapi mudah-mudahan dengan doa Abah, istri kamu akan sembuh. Benar, Jang. Abah pasti akan mengobati istri kamu. Kamu nggak usah gugup. Tahu, orang ambilkan air ayat itu. Iya, Bah. Minumkan air ayat ini kepada istrimu. Mudah-mudahan dengan air ayat ini, istrimu akan sembuh. Karena penyakit istrimu itu bukan penyakit biasa. Dan tolong, jangan sampai air ini terlangkahi. Terima kasih, Abah. Maaf, Abah. Saya harus bayar berapa ya? Tidak usah, Ujang. Nanti, kalau sudah istrimu benar-benar sembuh. Tapi sekarang, cepat berikan air ini kepada istrimu. Ya, Abah. Terima kasih, Abah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
bingung masa apa ya? Bu, kasihannya Cetitin di bulan puasa begini malah sakit, Bu. Memang sakitnya parah? Waduh, malah sampai nggak bisa bangun segala, Bu. Wah, itu sih namanya penyakit kiriman, Bu. Ah, masa sih? Iya, saya malah tahu siapa yang ngirim. Emangnya ulah siapa atau Bu Haji? Yang ngirim itu Mak Ici. Astagfirullahaladzim. Masa sih Bu Haji? Kok malah pada bengong gitu sih? Bukan begitu Bu Haji. Iya. Mak Ici itu kan mertua Bu Haji. Masa sih Bu Haji tega ngomong begitu? Iya bener. Ibu-ibu, biarpun Mak Ici itu mertua saya, tapi kalau kelakuannya nggak bener, ngapain saya belain? Jang, istri kamu belum sembuh juga? Kan sudah dikasih obat sama Abah. Kalau udah sembuh nggak ke apotek, Kang. Nih, saya nebus obat nih. Jadi istri kamu dibawa ke dokter juga? Mana bisa sembuh, Jang? Istri kamu itu kena guna-guna. Dan yang hanya bisa mengobati itu Abah Badrowi, bukan dokter. Astagfirullahaladzim. Semua orang-orang kampung bilang istriku kena guna-guna. Udah deh, Jang. Lebih baik kamu minta obat lagi sama Abah. Mumpung belum terlambat. Saya udah kesana, Kang Towi minta obat, tapi nggak sembuh-sembuh juga. Lagian Kang Towi gimana sih, masa percaya sama yang begituan? Udah. Maici, tunggu. Maaf nih Maici, udah tahu belum? Cititin kan sekarang lagi sakit. Kasihan lo Maici, kata orang si Cititin sakitnya dibikin sama orang. Masya Allah ibu-ibu, mana ada manusia bisa bikin penyakit? Semua penyakit dari Allah, bukan manusia. Maksudnya Bu Ipah ini sakitnya Cetitin itu kena guna-guna. Astagfirullahaladzim, semua Allah yang menentukan dan kembali kepada Allah. Tidak ada kekuatan apapun di dunia ini yang bisa menandingi kekuatan Allah. Jadi nggak mungkin Titin itu kena guna-guna. Ya udah ibu-ibu, saya duluan. Assalamualaikum. Salam. Mau Allah segalanya. Pantesan kalau begini, bener apa kata Bu Haji, ya kan? Jangan-jangan dia tuh yang guna-gunain Cetitin. Bener. Buktinya dia nggak mau kan membahas soal guna-guna, ya kan? Iya. Kalau gitu ngapain kita belajar ngaji sama dia tuh? Udah deh, ayo ah. Ini Mak, cepat kasih Mak. Tin, minum dulu ya nak obatnya. Ayo Tin. Ya Allah. Tin. Ya Allah. Mak, kasih air Mak. Tin, minum Tin. Minum nak. Ibu-ibu, kasihan ya Cetitin. Sakitnya makin hari makin parah. Iya, si Ujang juga sampai bingung. Kulitnya keluar bintik-bintik merah. Penyakit apaan ya kok kayak gitu? Gak tahu tuh. Tapi mungkin cacar air kali. Bisa jadi, Sampai begitu. Bu-ibu, lagi pada ngumpul. Ngobrolin apaan sih? Ini sambil nunggu buka puasa. Kita lagi kasihan sama Cetitin. Ada yang bilang Cetitin sakit cacar air. Tapi ada yang bilang juga Cetitin sakit beri-beri. Badannya pada bengkak. Kok bisa gitu ya Bu ya? Si Titin itu mah kena guna-guna. Iya betul itu Bu Haji. Banyak juga yang bilang begitu. Tuh kan, saya juga udah yakin kalau si Titin itu diguna-gunain sama orang. Jang, sini Jang. Ya Bu Haji. Jang, gimana kabarnya istri kamu Titin?
Udah sembuh belum? Belum, Bu Haji. Saya juga udah bingung. Dibawa ke puskesmas sudah, tapi keadaannya malah tambah parah, Bu Haji. Jang, kayaknya sih Titin itu diguna-gunain sama Mak Ici. Astagfirullahaladzim. Jangan ngomong sembarangan, Bu Haji. Kasihan Mak Ici. Saya nggak yakin istri saya kena guna-guna. Saya nggak percaya. Ujang nih kalau dibilangin suka nggak percaya. Tahu nggak, Jang? Obat buat Titin itu mestinya bukan obat dari dokter. Saya nggak percaya, Bu Haji. Saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Percaya ya udah, seralah. Bu Haji, emang benar kalau Mak Ici yang mengguna-gunai Titin? Kalau kalian nggak percaya, buktiin aja omongan saya. Titin tuh nggak bakalan sembuh, tapi penyakitnya bakal tambah parah. Misi, Bu. Iya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, hamba mengerti ya Allah. Sakit istri hamba adalah atas kehendak-Mu ya Allah. Maka hamba mohon ya Allah, sembuhkanlah sakit istri hamba ya Allah. Sembuhkanlah dia ya Allah. Kayaknya sih Titin itu diguna-gunain sama Mak Ici. Jang, sahur dulu yuk. Ya, Mak. Pak, kasihan ya si Titin, istrinya si Ujang. Sakitnya nggak sembuh-sembuh, tambah parah malah. Iya, tapi yang Bapak prihatinkan adalah kalau orang-orang menyangka penyakitnya Titin itu akibat dari guna-guna. Bagus, orang-orang kampung sudah banyak yang tahu kalau si Titin itu kena guna-guna. Tapi menurut saya sih Pak, si Titin itu benar-benar kena guna-guna. Habis sakitnya nggak sembuh-sembuh, tambah parah, makin parah tiap hari. Masya Allah, Bu. Dengar, penyakit itu datangnya dari Allah. Allah juga pasti sudah menyediakan obatnya. Nah, Titin pasti bisa akan cepat sembuh kalau Bapak bilang. Kalau keluarganya memohon kepada Allah. Pak, guna-guna itu apa sih? Guna-guna itu ilmunya orang jahat. Ayo terusin makan. Nah, ibu-ibu, kita semua kalau ada apa-apa jangan percaya sama dukun. Apapun yang terjadi pada kita, kita langsung minta kepada Allah. Insya Allah, kalau permohonan kita dengan sungguh-sungguh, Allah akan mengabulkan. Apalagi di bulan Ramadan, di bulan suci. Ibu-ibu masih ingat surat Al-Falaq? Kalau masih ingat baca Al-Falaq. Insya Allah kalau baca Al-Falaq, kita akan dihindari dari kejahatan malam, kejahatan santet, atau semacamnya. Jadi jangan lupa ibu-ibu ya, kalau bermohon sama Allah itu dengan sungguh-sungguh. Insya Allah, Allah akan mengabulkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita nih harus bertindak cepat. Kalau tidak, nanti di kampung kita ini akan jatuh korban lagi. Mak Ici itu memang kelihatannya seperti ustazah, tapi hatinya itu busuk. Tapi Bu Haji, setahu saya Mak Ici itu memang guru ngaji anak-anak dan orang-orang yang belum bisa baca Quran di desa ini. Masa sih dia jahat? Ini nih, saya juga pernah berpikiran seperti Ujang ini. Memang kelihatannya Mak Ici itu seperti guru ngaji yang baik, tapi sebenarnya dia itu penyihir. Hatinya itu seperti serigala. Saya ini kan mantunya,
Masa saya mau jelek-jelekin mertua sendiri kalau emang dia itu nggak jelek? Tapi saudara-saudara, saya ini lebih tahu siapa Ma Ici sebenarnya. Saya ini kan haji. Saya nggak mau dong punya mertua tukang santet. Tapi Bu Haji, rasa-rasanya nggak mungkin Ma Ici berbuat sejahat itu, Bu Haji. Jang, kamu pernah nggak nyakitin hatinya Ma Ici? Atau, kamu pernah nggak mendapatkan pemberian dari Ma Ici? Sedikit bahan untuk bikin kolak. Alhamdulillah. Akhirnya saya buka puasa makan kolak nih. Ya, iya Bu Haji, iya. Ma Ici pernah ngasih kolang-kaling sama singkong mentah untuk dikolak. Dia bilang untuk buka puasa. Iya Bu Haji, benar. Itu tuh. Iya. Coba bayangin, masa cuma dikasih kolak? Sampai sekarang Titin nggak bisa bangun. Kang Ujang harus hati-hati. Benar nggak ibu-ibu, bapak-bapak? Kalau begitu saya akan mendatangi Ma Ici. Saya akan minta pertanggungjawaban dia untuk menyembuhkan istri saya. Setuju kan? Assalamualaikum. Baru tahu rasa sekarang kamu Ma Ici. Ma Ici. Jang. Ternyata Ma Ici jahat sama keluarga saya. Astagfirullahaladzim. Maksudnya Ujang apa, Mbak? Nggak ngerti. Ma Ici nyantet istri saya kan? Uzubillah min zalik, Nak Ujang. Mak nggak pernah ngerasa ngejahatin orang. Kang Ujang jangan nuduh sembarangan ya. Mak tuh nggak pernah jahat sama siapapun. Memang makmu ini nggak pernah kelihatan jahat. Tapi semua orang tahu kalau makmu itu bisa nyantet orang. Ya Allah. Kang Ujang jangan nuduh sembarangan. Nanti bisa jadi fitnah. Siapa yang fitnah? Saya ingat betul. Istri saya sakit karena makan makanan pemberian Ma Ici. Kamu kan yang nganter, iya kan? Ya Allah. Kami ngasih itu karena kami ingin berbagi sama tetangga, Kang. Alah, nggak mungkin. Pasti kalian punya maksud lain. Sekarang Ma Ici ikut saya untuk menyembuhkan istri saya. Enggak. Sakitnya istri Kang Ujang itu nggak ada hubungannya sama Mak. Ayo, Mak. Assalamualaikum. Mbak, lihat tuh orang-orang pada ngejauhin kita. Mereka nggak mau ditegur sama emak. Ini pasti ulah si Ujang. Pasti dia deh yang nyebarin fitnah sama orang-orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa mereka kelihatan benci dan memusuhi aku? Ari, kami pulang duluan. Ayo, Mak. Bu, tuh lihat tuh Bu. Dia paling pinter menyembunyikan kebengisannya di balik keramahannya. Kalau saya sih nggak bisa ketipu, Bu. Tapi kenapa sih Bu Aji? Kelihatannya benci banget sama mertua sendiri. Mertua? Bu, siapa juga yang mau punya mertua kayak dia? Saya ini kan Ibu Haji. Masa punya mertua tukang santet? Bener aja. Ayo jalan, Bu. Telat lagi. Marni udah nggak tahan, Mak. Orang-orang udah keterlaluan. Iya, tapi masalahnya apa, Marni? Emak dituduh sama orang-orang sebagai dukun santet. Astagfirullahalazim. Iya, Ed. Sudah beberapa hari ini isu itu makin gencar. Mak dituduh menyantet istrinya Ujang. Iya, Mas. Tadi siang Kang Ujang datang ke sini nemuin emak. Dia minta pertanggungjawaban emak atas sakit yang derita istrinya. Enak aja nuduh orang. Udah, Mak nggak salah. Mak tenang aja. Nanti kalau Ujang datang lagi ke sini, bilang suruh temui saya. Iya, Mak. Jangan mau dituduh begitu.
udah dibawa ke dokter belum juga sembuh. Ke Abah Badrowi juga belum sembuh. Bu, kemana sih suaminya Potitin? Dia lagi ke rumahnya Mak Ici. Dia mohon agar Mak Ici mau mengobati Titin. Mak. Assalamualaikum, Mak Ici. Waalaikumsalam. Mak. Ujang, ada apa ya? Mak, istri saya, Mak. Tolong selamatkan dia, Mak. Kasih obat, Mak, untuk istri saya. Astagfirullahaladzim. Dia benar-benar menyangka akulah yang telah membuat istrinya sakit. Nah Ujang, Mak nggak berbuat jahat sama istri kamu. Tapi nggak mungkin, Mak. Semua orang bilang kalau Mak itu bisa menyembuhkan istri saya. Jadi Mak harus mau mengobati istri saya. Tapi Mang Ujang udah bawa ke dokter belum? Sudah, Sum. Tapi masih belum sembuh. Mak, ayolah, Mak. Kasih obat penangkalnya, Mak. Tolong, Mak, angkat penyakitnya dari badan istri saya, Mak. Kalau tidak, Mak akan berhadapan dengan orang sekampung. Astagfirullahaladzim. Jadi kamu tetap percaya Emak yang membuat istri kamu sakit? Orang-orang bilang begitu, Mak. Aneh kamu, Nak Ujang. Emak itu nggak bisa menyembuhkan istri kamu. Yang pintar itu dokter. Aduh, Mak. Saya minta doa, Mak. Mak harus mau datang dan mengobati istri saya, Mak. Iya. Emak akan datang ke rumah kamu untuk menjenguk istri kamu. Tapi kamu harus ingat, Emak nggak bisa menyembuhkan istri kamu. Ya udah, kamu jalan duluan. Nanti Emak nyusul. Enggak, Mak. Enggak. Emak harus ikut saya sekarang. Emak harus datang sekarang. Ya udah, Mak. Ayo. Saya ikut. Mari juga ikut ya, Mak. Tutup pintu. Mak. Sabar ya, Nak. Sabar. Istighfar, Tin. Sebentar lagi juga Ujang sama Mak Ici datang, ya. Udaranya kok terasa lain ya? Dingin begini? Iya, kagak biasa-biasa ini kayak begini dinginnya nih. Ada apa ya, Bu Haji ya? Biasanya kalau udaranya kayak begini, bakalan ada orang yang meninggal lagi, Bu. Astagfirullahaladzim. Ingat nggak, Bu? Setiap kali ada orang yang nemuin mayat tergantung, udaranya pasti begini nih. Iya. Bu Haji. Ibu, tuh lihat tuh. Akhirnya Mak Ici datang juga. Dia pasti takut tuh, karena orang-orang sudah tahu kalau dia itu dukun santet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang percaya kan kalau Mak Ici itu dukun santet? Iya, benar. Mak Ici, tolong, kasihan menantu saya. Sembuhkan dia, Mak. Bu, saya tidak bisa menyembuhkan menantu Ibu. Bohong. Saya yakin Mak Ici bisa menyembuhkan menantu saya. Mak, tolonglah, Mak, sembuhkan istri saya, Mak. Bacakan mantra, Mak, untuk istri saya, Mak. Tolonglah, Mak. Sembuhkan istri saya. Ya Allah, ini seperti demam berdarah. Cepat, Mak, sembuhkan menantu saya, Mak. Cepat. Sungguh, saya tidak tahu harus berbuat apa. Mak, kalau Mak Ici nggak mau menyembuhkan istri saya, berarti Mak Ici sengaja membunuh istri saya. Astagfirullahaladzim. Nauzubillah menjalik, ya. Mak nggak pernah punya niat jahat sama orang, apalagi membunuh. Alah, bohong! Masya Allah, Kang. Ini tuh bukan kena santet, tapi ini kena demam berdarah. Saya nggak percaya, Sum. Udah saya bawa ke puskesmas, tapi nggak sembuh-sembuh juga. Ya mungkin Mang Ujang yang telat bawa ke dokternya. Alah, omong kosong. Kalian semua sama saja. Dengar ya, Mak Ici ya. Dengar ya. Kalau sampai istri saya mati, Mak Ici juga harus mati. Jangan, Jang. Biarin, Mak. Biar saya matikan dukun santet ini. Ya Allah, Mang. Ini bukan kena santet, tapi ini demam berdarah. Diam kamu. Jangan kamu ikut campur ya. Ini urusan saya dengan Mak Ici. Kang Ujang, Sumiati ini tuh mahasiswa kedokteran. Dia lebih tahu. Titin bukannya kena santet,
Tapi dia memang demam berdarah. Alah, ngomong kosong. Pergi kalian. Pergi kalian. Pergi. Cepat. Sudah lama, nggak usah dipikirkan. Titin itu benar kena demam berdarah, bukan kena santet. Apes banget ya kita, Mak. Padahal kita kan pengen nolongin orang. Tapi malah kita yang kena fitnah. Kalau orang nggak ada yang percaya, mereka taunya Titin sakit karena diguna-gunai oleh emak. Ya udah, Mak. Oke. Tin. Nyebut. Tin. 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 Titin. Sudahlah, Bu. Mungkin sudah nasib Titin harus meninggal dengan cara ini. Saya benar-benar nggak tega melihat Titin tersiksa menahan sakit. Tapi yang saya heran, orang yang seharusnya bertanggung jawab menyembuhkan Titin, kok malah nggak mau melakukannya. Padahal saya tahu, kalau dia mau tuh dia bisa. Tapi ini kok sepertinya dia sengaja. Ma Ici mengaku kalau ia nggak bisa menyembuhkan. Tuh, betul kan? Omongan saya terbukti kan, Bu? Terbukti? Maksud Bu Haji bagaimana? Maici itu pasti pura-pura tidak bisa menyembuhkan Titin. Maici itu akan pura-pura tidak berdosa. Padahal saya tahu banget, ilmu hitamnya Maici itu sangat tinggi. Pasti Maici tahu kejadiannya bakal seperti ini. Bagus, Ujang marah. Dia pasti akan menyalahkan Maici. Rasain kamu, Maici. Saya sangat kecewa, Bu Haji. Saya nggak nyangka Maici sejahat ini sama saya. Kalau lihat orang, jangan dari tampangnya aja, Kang Ujang. Orang yang kalem, malah berdarah dingin dia. Dia bisa ngebunuh orang tanpa rasa bersalah. Iya kan, ya? Iya, bener Kang Ujang. Maaf ya, Jang. Sebenarnya Maici itu mertua saya. Tapi saya itu nggak kuat melihat kekejaman dia. Biarpun mertua, kalau kelakuannya jahat, saya tetap nggak setuju. Menurut saya, Jang, sekaranglah saat yang tepat untuk membuka semua apa yang terjadi di kampung kita ini. Kalau gitu, kita harus ajak orang kampung buat ngusir Maici. Iya. Kalau perlu, kita gantung di atas pohon. Iya, Mang Ujang? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jang, Emak ikut berduka cita. Emak minta maaf sekali. Sabar ya, Jang. Mungkin Allah sudah mengatur semuanya. Di Al-Quran juga ditulis kalau kita harus bersabar setiap menerima musibah. Saya kecewa sama Maici. Kenapa Maici nggak mau mengobati istri saya? Maici sengaja kan? Karena Maici tahu Titin akan meninggal, iya kan? Astagfirullahaladzim. Istighfar, Jang. Mak enggak. Bohong! Maici sengaja! Maici yang membuat Titin mati seperti ini. Mak harus bertanggung jawab. Jang, sabar, Jang. Sabar. Kasihan Titin. Jangan bikin ribut. Sabar. Astagfirullahaladzim. Dia tetap meyakini kalau aku yang menyebabkan kematian istrinya. Tuh, lihat tuh. Dia benar-benar pintar menyembunyikan kebengisannya.
Ici. Dia pura-pura sedih, pura-pura jadi orang suci, pura-pura berdoa. Padahal dalam hatinya tuh dia seneng. Dasar tukang santet. Benar-benar pintar bersandiwara tuh Maici. Ikut-ikutan datang nelayan. Belaga ikut sedih. Mak, ayo Mak, kita pulang ya Mak. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Bu, mau pulang bareng? Kalau mau bareng, kita pulang sekarang yuk. Bapak pulang duluan aja. Ibu di sini aja mau nemenin Ujang. Ya udah. Saya duluan ya. Assalamualaikum. Lihat tuh, dia sengaja ngajak mantu kesayangannya. Pura-pura baik di depan semua orang. Padahal hatinya tuh busuk. Tahu nggak, serapat-rapatnya orang menyimpan bangkai, pasti akhirnya ketahuan juga. Kayak sekarang. Setahu saya, Mak Ici, orangnya memang ramah ke semua orang, Bu. Nah, itu kehebatan dia. Bisa tampil seperti malaikat. Jadi semua orang itu nganggap dia ramah, baik, sopan. Padahal hatinya tuh busuk kayak ular. Rasanya saya nggak percaya Mak Ici jahat seperti itu. Lu nggak pernah kenal aja sama Mak Ici. Kalau lu pernah bikin masalah sama dia, lu baru lihat kebusukannya dia. Benar. Saya tuh lebih tahu Mak Ici daripada kalian. Dari dulu itu saya udah tahu kalau Mak Ici itu belajar ilmu santet. Tahu nggak? Mayat-mayat yang bergelantungan yang kita temuin itu semua perbuatan jahanamnya Mak Ici. Mak Ici itu sebenarnya perempuan yang kejam. Contoh, coba lihat Titik. Akibat makan kolak yang cuma dikasih sama Mak Ici, dia bisa meninggal sampai begini. Tahu nggak? Mak Ici itu bisa kejam, tapi dengan berbuat kebaikan. Nih ya, yang penting sekarang nih buat kita semua. Selama ini kita kan nyari siapa yang belajar santet di desa kita, benar nggak? Nah, sampai-sampai kita salah tangkap tuh korbannya si Mbah Jugo. Kan sekarang udah ada nih dukun santetnya di depan kita. Masa kita semuanya mau diam aja? Bertindak dong. Ya Bu Haji ya, Bu Haji kan nggak mungkin bohong ya. Iya bener Bu. Ya, saya jadi saksi hidup kalau Mak Ici itu dukun santet. Kita tangkap sekarang dukun santet itu. Iya, benar. Kita tangkap Kang Ujang. Sabar, Bapak-bapak sabar. Sabar, Bu. Sabar. Jangan langsung emosi. Ini kan lagi bulan puasa. Bisa batal nanti puasa kita. Yang penting kita jangan emosi dulu. Datangin dulu baik-baik. Kita tanya. Nanti saya ikut bantu biar dia ngaku. Karena ini bulan suci Ramadan, kita hormatilah bulan suci ini. Sekarang kita mendingan bubar aja. Tapi yang penting, kita semua udah sepakat kan, Mak Ici harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Betul. Tahun sudah kita berumah tangga, tapi belum juga mendapatkan putra. Jangan bersedih. Hei, lu tunggu ya. Mak lu bakal kita usir ya kamu sini. Dasar orang tukang santet. Kalian tuh jangan nyebar fitnah ya. Emakku bukan dukun santet. Udah, kamu kan lagi puasa. Kamu nggak boleh marah-marah kayak gitu ah. Abisnya mereka keterlaluan. Setiap kali aku lewat depan mereka, pasti mereka ngatain emak. Ya udah, mendingan kita pergi dari sini aja ya. Yuk. Dasar lanjut. 10 tahun sudah. Mak Ici, kesabaran saya sudah habis sama Mak. Gara-gara Mak sekarang saya jadi duda. Saya minta sekarang Mak keluar dari kampung ini. Saya nggak tanggung, Mak. Kalau warga akan menyeret Mak keluar dari kampung ini. Jang,
Emak ini orang kampung sini juga. Emak cinta sama kampung emak. Apapun yang terjadi lillahi ta'ala, emak tidak akan tinggalkan kampung ini. Jadi Mak Ici menantang semua warga desa? Ya Allah. Emak nggak pernah menantang siapapun, Jang. Demi Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Pak Jang. Ini Pak Edi, saya atas nama warga desa meminta Mak Ici keluar dari kampung ini. Warga nggak mau ada dukun santet di sini. Jang, kamu bisa buktiin kalau Mak Ici adalah dukun santet? Jangan-jangan orang sekampung itu percaya bahwa Mak Ici adalah dukun santet karena kamu? Pak Edi, semua warga udah tahu. Istri saya adalah korban dukun santet Mak Ici. Kamu bisa buktiin kalau Mak Ici adalah dukun santet? Kalau gitu, isu bahwa Mak Ici adalah dukun santet pasti kamu yang nyebarkannya. Saya nggak terima. Saya bisa tuntut kamu karena kamu sudah mencemarkan nama baik Mak Ici. Oh, baik, silakan Pak Edi, silakan. Kalau Pak Edi nggak percaya. Astagfirullahaladzim, Bu. Masa sekarang orang-orang kampung menuduh emak sebagai seorang dukun santet? Kok ya tega-teganya gitu loh. Ada orang bisa menyebarkan isu seperti itu. Bapak dengar dari mana? Ya waktu di ladang tadi, semua orang bicara seperti itu. Sekarang emak sedang ditangani di kelurahan. Rasain sekarang kamu, Mak Ici. Kamu itu mau diusir sama warga sini. Bagus. Ya Allah, kok tega orang yang bercerita bohong, Emak. Orang yang bercerita bohong itu harus mempertanggungjawabkan ucapannya. Karena dia telah membuat keluarga kita susah. Gimana, Bu? Makasih ya, Pak. Hati-hati, Pak. Brengsek. Duit dari mana dia bisa beli barang baru? Jangan-jangan dia korupsi. Sekarang Mak Ici itu berlindung sama menantu kesayangannya. Padahal yang namanya Edi itu seorang koruptor. Suami ibu kan anaknya juga. Kenapa nggak minta perlindungan sama suaminya Bu Aji, ya? Iya benar Bu Aji. Mak Ici kan tahu kalau saya itu nggak suka sama dia. Tapi memang benar sih, Bu. Pak Edi itu selalu melindungi Mak Ici. Ya jelas lah. Menantunya yang koruptor itu kan duitnya banyak. Mana bisa sih pegawai negeri beli barang macam-macam. Juga tuh, duit dari mana? Dengan ibu menceritakan keburukan keluarga kepada orang lain, apalagi yang belum tentu kebenarannya, ibu sama saja sudah menyebar fitnah. Sadar dong, Bu. Istighfar. Ibu ini sudah mengipaskan kebencian kepada hati orang-orang. Pak, nggak usah khotbah deh sama saya. Saya udah tahu kalau fitnah itu tidak benar. Saya tahu kalau fitnah itu dosa. Tapi apa yang saya omongin itu benar. Itu bukan fitnah. Ya Allah, Bu. Meskipun itu kebenaran, tapi kalau diomongkan sama saja dengan bergunjing, Bu. Dan kalau ibu sudah bergunjing, itu dekat dengan fitnah dan kebohongan. Alah, sudahlah. Ini semua karena salah emak sendiri. Kenapa dia lebih percaya sama si Edi? Sampai saya nggak kedapatan tanah warisan. Dan Edi itu kan menantu, sama saya. Saya jadi sakit hati sama emak. Bu, istighfar, Bu. Ibu sekarang ini sudah menjadi orang egois yang mementingkan diri sendiri. Sadar dong, Bu. Lah, udahlah. Kawan-kawan, kita jangan berhenti sampai di sini. Meskipun Pak Lurah sudah menjamin bahwa Mak Ici tidak akan menggunakan ilmu santetnya, jangan percaya. Jangan percaya. Iya, benar. Jangan percaya. Iya. Ujang benar. Kita semua nggak boleh menyerah dan nggak boleh diem aja. Kita nggak mau kan kalau keluarga kita jadi korban kalau kita lagi lengah.
Kita harus hentikan Mak Ici untuk selamanya. Bu Haji betul. Kita mau hidup tenang. Kita mau desa kita ini aman. Betul kan? Betul. Aduh, yang namanya Mak Ici sama menantu kesayangannya si Edi itu udah nggak pantas tinggal di desa kita. Ya, benar. Kebaikannya dia itu cuman kedok. Dia tuh bersembunyi di balik dalil-dalil agama yang dia kuasain. Kita itu nggak boleh terkecoh. Sudah banyak kan warga desa kita yang jadi korban akibat perbuatan jahanamnya. Iya. Betul. Dan menantu kesayangannya yang namanya Edi itu adalah pegawai yang korup. Wah, benar. Mana mungkin dia bisa hidup kayak begitu kalau nggak korupsi? Betul. Ya. Kita usir mereka dari desa ini. Usir. Kalau tidak, akan kami bakar rumah kalian. Ya. Ada apa, Bu? Kayaknya mereka sekarang sudah membenci kita juga, Pak. Lalu kita harus bagaimana, Pak? Aku ngomong dulu sama Mak ya. Tapi kita nggak mungkin pergi dari desa ini. Mereka tetap ingin emak keluar dari desa ini. Tapi emak nggak mau. Kalau emak mau, berarti kan emak mengakui kalau emak dukun santet. Bagaimanapun juga kita harus tetap bertahan, Mak. Salah, Mak. Kalau Mak tetap ngotot mau tinggal di sini. Sekarang ini warga itu sudah sangat marah sama Mak. Abis masuk ke ingkar janji sih. Mbak Mumun, apa maksud Mbak Mumun bicara seperti itu? Kita kan sama-sama tahu. Waktu itu Mak mau membagikan tanah warisan. Tak tahu nggak jadi. Padahal saya udah seneng banget Mak mau ngasih saya tanah. Itu tuh gara-gara suami kamu tuh. Mak jadi kepengaruh sama omongan dia. Saya nggak ngerti kenapa suami kamu itu nggak mau tanah Mak dibagiin. Kali dia mau ngambil sendiri seluruh harta warisan Mak. Astagfirullah, Mbak Mumun. Nggak pernah saya berniat sebusuk itu. Jaga ucapanmu, Mbak. Siapa tahu isi hati kamu, Di. Kalau kalian semua mau selamat, cepat bagiin tanah itu pada saya. Saya bisa jamin keselamatan kalian. Aku nggak izinkan harta Mak dibagi. Lagi pula Mbak Mumun nggak berhak untuk mencampuri harta warisan kami. Mbak Mumun kan hanya menantu. Baik. Baik kalau memang itu keputusan kalian. Berarti kalian siap berhadapan dengan warga. Saudara-saudara, Ibu Haji Mumun meminta saya untuk mengumpulkan saudara-saudara di sini. Beliau mengatakan, Mak Ici dan keluarganya sudah menabuh genderang perang dengan kita. Intinya begini, bapak-bapak, ibu-ibu. Pak Lurah sudah memberikan izin kepada kita bahwa Mak Ici mau kita apakan saja. Itu terserah kepada kita. Bukan begitu, Jang? Betul, Bu Haja, betul. Lalu rencana kita selanjutnya bagaimana kamu, Jang? Terserah kalian. Hitam putihnya Mak Ici itu di tangan kalian. Kalau menurut warga, kami ingin sekali menancapkan dukun santet itu. Betul tidak? Betul. Saya juga setuju. Saya juga tidak mau nama baik saya tercoreng gara-gara dukun santet itu. Masya Allah, Bu. Saya benar-benar gak nyangka kalau ibu yang menyebarkan berita bahwa emak adalah seorang dukun santet. Bapak tahu dari mana? Ibu gak usah mengelak. Semua orang tahu kalau ibu gak suka sama emak. Ibu kan tahu
kalau emak itu bukan seorang dukun santet. Tapi kenapa mengatakan pada semua orang bahwa emak adalah seorang dukun santet? Kenapa, Bu? Baik, kalau Bapak memang mau tahu, saya ini sudah memendam kekesalan saya selama bertahun-tahun. Dan asal Bapak tahu juga ya, sampai sekarang saya masih dendam sama emak. Karena dia tidak memberikan saya tanah warisan itu. Jadi karena itu masalahnya. Istighfar, Bu. Sadar. Hentikan perbuatan jahat ibu ini. Saya tidak akan berhenti sebelum ibu menepati janjinya pada saya. Bu. Ya Allah, lindungilah aku. Lindungilah anak-anakku dan keluargaku. Aku percaya semua cobaan yang terjadi atas kehendak-Mu. Karena itu aku mohon perlindungan-Mu, ya Allah. Ya Allah, angkatlah semua penderitaan dan kesusahanku. Bukakanlah pikiran mereka yang membenci aku dan keluargaku. Ya Allah, aku percaya Engkau selalu melindungi hamba-Mu. Alhamdulillahirabbil alamin. Hei, dukun santet, keluar kamu! Hei, Maici, kalau kamu nggak keluar, rumah kamu kami bakar! Siap! Nanti mereka pasti nyelakain emak. Tidak, Marni. Emak harus hadapi mereka. Tapi Marni takut, Mak. Nanti kalau terjadi sesuatu sama emak gimana? Emak juga takut, Marni. Tapi emak harus keluar temui mereka. Doakan emak selamat ya. Ya udah, kalau gitu Marni juga ikut ya, Mak. Itu dia Maici itu. Hei Maici, cepat pergi dari kampus ini. Kalau tidak, rumah Maici saya bakar. Iya, betul. Astagfirullahaladzim. Saya bukan dukun. Saya manusia biasa seperti kalian. Alah, percuma Maici. Hei, percuma Maici ngaku nggak bersalah. Menantu Maici yang bilang kalau Maici itu dukun santet. Iya kan? Hei, dengar ya Maici ya. Maici adalah dukun santet yang dibilang sama Hajah Mumun yang selama ini kami cari-cari. Jadi korban-korban mayat yang digantung itu adalah korban kejahatan Maici. Iya, betul, betul. Bakar saja, bakar. Nauzubillah min dzalik. Seingat saya tidak pernah mencelakakan orang. Apalagi berbuat keji seperti yang kalian tuduhkan. Allah! Sudah. Begini saja. Soal ini tidak perlu diperpanjang. Masalahnya sangat sepele kok. Maici mengaku dia tidak punya ilmu santet. Sedangkan kalian semua menganggap bahwa Maici mempunyai ilmu santet. Benar, Abah. Saya sudah berusaha menangani masalah ini. Tapi saya tetap tidak berhasil. Sekarang saya minta bantuan sama Abah untuk menyelesaikan persoalan ini. Baik. Kalau begitu, serahkan saja semuanya kepada saya. Apakah kalian percaya sama saya? Percaya, Pak. Percaya.
Ini ada kolak kesukaan kamu. Yuk kita buka puasa. Pasti enak nih, Mak. Oh ya, Mak. Nih ada surat depan pintu buat Emak. Nanti malam jangan tidur cepat, karena nanti malam akan ada tamu orang-orang yang aku suruh menyelesaikan urusan denganmu. Masya Allah, siapa yang mengirimkan surat ancaman ini? Kenapa sih, Mak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak. Pak, tungguin Mak nih dari tadi. Mak, tumben kesini. Biasanya Mak langsung pulang. Ada yang Mak mau bicarakan sama kalian berdua. Mak dapat surat ancaman. Mereka tetap minta Mak pergi dari kampung ini. Masya Allah. Mak, bukannya warga udah menyerahkan masalah ini ke Abah Badrowi? Rasain. Sebentar lagi saya akan mendapatkan tanah yang kamu janjikan pada saya. Mak, lagi pula kan itu cuma surat biasa. Nama alamat pengirimnya aja nggak ada. Ini bukan surat biasa, Mu. Ini surat ancaman serius. Alah, Emak tuh tahu dari mana? Perasaan Emak yang mengatakannya. Udahlah, Mak. Mak coba tenang aja ya. Mungkin ini cuman surat biasa aja. Kita pasrah aja ya, Mak, sama Allah. Dia udah ditangani oleh dokter kok. Mak selamat. Kamu jangan khawatir. Saya seling kuliah praktek di sini. Jadi bisa sekalian ngejagain emak. Ya udah sabar ya. Sudah, Marni. Gak usah nangis. Kita doakan saja semoga emak cepat sembuh. Tapi Mas sekarang lumpuh. Emak nggak bisa jalan lagi. Kasihan emak, Mas. Orang-orang itu benar-benar jahat sama emak. Ini akibatnya kalau berani ingkar janji sama saya. Mbak, tolong masakin air panas buat mandi ya. Iya, Bu. Maman sama Vira udah pulang belum? Belum, Bu. Nanti saya yang jemput, Bu. Astagfirullahaladzim. Suara apa itu? Ya Allah, Ibu. Ibu kenapa, Bu? Bu? Bu, astagfirullahaladzim. Bu, kenapa, Bu? Ibu, angkat. Bismillah. Ibu. Bu. Mas, itu kan Bang Marzuki.
Dia nganterin siapa? Sebentar ya, Mak. Saya lihat dulu ya. Bu, ibu udah di rumah sakit, Bu. Astagfirullahaladzim. Kenapa Mbak Mumun, Bang? Dia jatuh di kamar mandi, Di. Iya. Mbak, itu Mbak Mumun jatuh di kamar mandi. Astagfirullahaladzim. Kenapa bisa begitu? Bu, sadar, Bu. Istighfar, Bu. Sebut nama Allah, Bu. Bu. Mak, mana, Mak? Bu. Sebut nama Allah. Allahu Akbar, Bu. Itu Emak, Bu. Mbak Mumun, ini Emak. Emak ada di dekat Mbak Mumun. Istighfar, Mun. Ingat Allah. Mak, Mumun.